dalam 10 tahun era pemerintahan Jokowi, kepolisian bermain di ranah politik praktis, menjadi alat rejim kekuasaan Presiden Jokowi. Maka dalam laporan-laporan Komnas HAM yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kecewa terhadap kinerja lembaga atau kementerian negara adalah kepolisian. Nah, tingkat kepercayaan publik terhadap polisi kan berbanding terbalik dengan TNI. TNI tinggi, polisi rendah. Nah, disitulah kemudian menurut saya publik juga punya persepsi apapun yang dilakukan kepolisian pada saat ini, walaupun mungkin baik atau benar, dianggap salah dan tidak baik. Karena itu, saya ingin mengembalikan pernyataan dari Listio Sigit Prabowo. Ikan busuk dari kepalanya, maka kepalanya harus dipotong. Ya sekarang Listio Sigit yang kepalanya harus dipotong. Artinya kepala polisi harus diganti. Ya, publik itu selalu menginginkan, rajin membaca, dan juga mengikuti podcast atau isu-isu lain terkait dengan pergantian Kapolri. Sudah nggak sabar nih. Gitu. Kalau kita agak setback ke belakang, Bang, dalam pemilihan presiden tahun 2019, itu kan banyak sekali katakanlah pengguna media sosial, terutama dari barisan pendukung Pak Prabowo Subianto, Prabowo Sandi ya, waktu itu yang justru dicokok oleh pihak kepolisian. Pada tahun 2014 juga kita tahu salah satunya adalah salah satu host dari Madilog, Darmawan Spriosa kan, pemimpin redaksi Obor Rakyat itu terkena 8 bulan kan. Nah, apakah ini yang disebut dengan tadi kekhawatiran dari purnawirawan polisi bahwa polisi ini sudah menjadi partai dalam tanda kutip. Coklat adalah seragamnya, tapi partai itu artinya keberpihakan politik. Ya, itu dia. Itu yang harus kita kritisi. Kita harus kembalikan polisi kepada marwahnya. Kita tidak ingin polisi kita terpuruk. Kita ingin polisi kita polisi profesional yang memang didambakan menjadi alat negara yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom, sebagai pelayan, dan dia bagian dari penegakan hukum. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Itu perintah konstitusi. Nah sekarang, apakah masyarakat nyaman mengadukan persoalannya di kepolisian? Jangan-jangan seperti tudingan orang, Pomeo yang mengatakan, lapor kehilangan kambing harus bayar-bayar, jadi polisi. Kehilangan sapi. Ya, seperti itu. Nah, jadi lihat bagaimana demo-demo akhirnya rakyat sepertinya mengadukan kepada institusi lain. Saya juga tidak ingin ada kesan mengadu domba antara kepolisian dengan lembaga-lembaga lain. Damkar misalnya. Ya, karena itu harus diperbaiki menurut saya. Perbaikinya dari mana? Ya sudah saatnya Listio Sigit Prabowo ini diganti. Karena menurut saya juga ya, sekarang ini eranya adalah orang mulai meninggalkan Listio Sigit Prabowo. Ini seperti perahu karam, perahu yang akan tenggelam. Pelan-pelan orang juga tidak akan lagi mengaku sebagai bagian dari lingkarannya Listio Sigit Prabowo. Ya itulah politik. Itulah kejamnya ketika seseorang sudah akan selesai masa jabatan, ya ditinggalkan. Apalagi Listio ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya. Orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Maka patut diduga, dan tidak ada salahnya juga, orang punya persepsi Listio Sigit Prabowo adalah Jokowi. Dia menjalankan apa yang ada di kepala Jokowi. Kita lanjut aja Pak. Ya, saya nyampaikan apa yang disampaikan Kang Prabu betul. Hasil kepuasan survei yang disampaikan 94,7 itu ya memang belum secara meritokrasi, betul. Itu hanya secara visual saja
yang belum menggambarkan sepenuhnya bahwa itu kepuasan itu sudah dirasakan oleh Jawa Barat, rakyat Jawa Barat yang 53 atau 52 juta, belum. Saya setuju dengan itu. Dan kepuasan secara institusionalnya juga baru di bawah 50%, betul. Saya tanggapi, dan itu memang harusnya menjadi tugas gubernur. Ya. Terus secara indikator itu pun kita bisa membaca bahwa saat ini juga Jawa Barat dalam pertumbuhan ekonominya di 15 saja tidak masuk, belum masuk. Ya. Malahan Jawa Timur yang lebih masuk duluan. Kalau kita melihat dari data survei BPS itu loh yang ngeluarin loh. Ya, artinya memang apapun yang dilakukan saat ini belum ada yang secara meritokrasi dijalankan, artinya belum menjadi sebuah kebijakan yang saat ini. Namun dalam penyusunan ini tentu belum semuanya kita bisa lihat. Kita hanya baru melihat dari luarnya saja yang kebetulan kontennya viral. Gitu. Jadi kalau saya lebih ngikutin narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu betul. Kita mengakui itu gitu. Namun saya tidak bisa memungkiri bahwa saat ini memang yang hanya ada gubernurnya Jawa Barat ya Deddy Mulyadi. Artinya ya kita warga Jawa Barat logis dan realistis kita harus mendukung program-program yang beliau lakukan. Dan tetap juga mengkritisi kesalahan-kesalahan yang memang tidak boleh dilakukan. Artinya mendorong kita ini menjadi sebuah kebijakan yang menjadi kebijakan birokrasi, menjadi kebijakan institusi Pemprov Jawa Barat. Gitu. Jadi kalau saya menanggapinya lebih ke situ, Bang. Jadi saya tidak mau mungkin bukan gambar langsung menanggapi gitu, nggak bisa. Sedikit pertanyaan dari saya, Bang. Bagaimana Anda menanggapi masalah kebijakan studi tour itu? Itu kan dilarang tuh. Menurut Anda gimana nih secara pribadi? Kebijakan studi tour itu memang yang namanya kebijakan ada plus minus, Bang. Sampai saat ini Jawa Barat ini walaupun secara besar Jawa Barat memang pariwisatanya yang paling besar itu masuk ke Kabupaten Bandung, ke Bandung Barat, sama yang paling besar ke Pangandaran, ya. Dan itu pasti terdampak, yang namanya juga pasti dampaknya ada. Namun saat ini memang kalau secara signifikan itu belum juga. Karena memang harus diatur juga aturan-aturan yang lainnya. Karena bukan hanya mengandalkan dari siswa saja. Karena kalau dampak secara langsung ke Jawa Barat itu agak kecil ya. Karena apa? Paling Pangandaran. Dan yang paling banyak itu keluar kota atau keluar Jawa Barat. Jadi dampaknya akan dirasakannya bukan oleh Jawa Barat, tapi justru oleh luar. Salah satu contoh Jogja, Semarang, daerah-daerah sekitar Magelang, sampai ke Bali. Pasti dirasakannya lebih besar dampaknya kalau yang dari Jawa. Namun juga memang karena itu terjadi di luar seperti itu, maka dari Jogja yang lain juga menjadi berkurang ke Jawa Barat. Karena apa? Mereka berbalas pantun karena merasa travelnya juga kalau yang dari Jawa Barat saat ini tidak ada, mereka juga mengalihkan yang tadinya ke Jawa Barat mungkin dialihkan ke bank lain. Jadi tetap harus ada. Nah, kebijakan itu kan tentu yang seperti ini, maka saya tadi juga kebijakan-kebijakan yang saat ini itu baru berupa ide dan gagasan, belum secara kebijakan yang keluar secara langsung menjadi kebijakan birokrasi. Nah, yang kalau kita kebijakan birokrasi baru kita akan kejar. Bantu, ini baru pinter nih. Silakan lanjut, Bang, lanjut. Ya, jadi saat ini kami pun sama tetap mendorong dan mendukung apa yang sudah dilakukan, tapi mendorong juga semua kebijakan itu harus melalui uji teknokrasi atau juga uji akademisi. Bukan serta-merta. Jadi, tapi gagasan itu kami tidak memungkiri bahwa itu gagasan-gagasan yang memang saat ini populis, tapi populer juga di kalangan masyarakat, cuman memang belum bisa dirasakan. Artinya harus tetap menjadi analisa dan evaluasi, menurut saya begitu dulu. Iya, betul itu. Berarti Anda sepakat ya kalau lewat kota Bandung itu jam 1 malam nggak macet, sepakat ya? Kalau malam jam 1, Bang. Lewat jam, jadi gini, jam 9 aja udah nggak macet. Lewat jam 8 udah nggak macet. Tapi kalau di bawah itu macet pagi mah ya udah. Wah, gitu. Itu Bang Nirwana, dengerin Bang Nirwana. Oke, mungkin saya ke yang baru datang dulu nih. Ada Bang Zah.
Sedikit saya tanggapin dulu Bang, sedikit. Ya, boleh, silakan. Studi tour, ya masalah studi tour itu sebetulnya tujuannya bukannya studi tour aja pakaian seragam, itu menekan biaya pendidikan itu sekecil mungkin, ya, karena memberatkan wali murid, ya orang tua murid, ya. Contoh ya kemarin anak saya ke Cirebon, ya 700.000 bolak-balik gitu ya. Saya izin turun dulu ya, mau nobar bola ini. 700.000. Oke, Bang Prabu. Ya, makasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Nah, itu banyak gitu orang tua murid itu ya ngomel gitu ya di belakang itu, tapi harus ngikutin keinginan anaknya ya. Kalau jalan Jawa Barat itu yang macet tuh di mana? Yang saya tahu tuh Lembang Bang ya. Pas tur itu mau Lembang itu memang macet, itu Sabtu Minggu itu macet itu di situ ya. Kalau jalan Jawa Barat udah nggak ada Bang ya, ada tol semua dia. Mau ke Kopo tuh nggak ada di macet lagi kita, udah ada jalan tol kok ya. Mau ke Soreang itu udah ada jalan tol itu Pak, ya nggak? Tinggal bayar gitu. Kalau dulu iya macet, jalan Kopo itu macet, ya nggak ya? Kalau dulu sebelum ada jalan tol Soreang itu Pak, ya. Kalau sekarang nggak ada kok, ya macet-macet wajar lah sedikit-sedikit. Nggak kayak Jakarta gitu. Kalau Jakarta ya macetnya setiap saat gitu. Iya kan? Saya ini bolak-balik Jakarta bolak-balik, Soreang bolak-balik saya di luar Kopo itu. Ya enggak ya? Jadi nggak bisa ya. Orang saya di situ, JBA di situ saya balai lelangnya. Ya kan? Bilang dari mana gitu. Luar Kopo saya itu nggak pernah macet itu. Ya kan gitu kan. Makanya saya berani bilang, bukannya katanya gitu. Ya, macetnya di mana gitu. Yang tahu saya macetnya itu era Pastur tuh Bang. Boleh saya tanggapi Bang? Naik ke Lembang ke atas itu, macet itu. Era rekreasi itu ya. Bang, udah Bang. Oke, lanjut. Oke, sebelum ke Bang Zarab, saya kasih ke Bang ini saya dulu sebentar menanggapi. Silakan Bang. Ya betul yang Pak Nurul, memang tidak pada seluruhnya. Kalau membandingkannya kemacetan Bandung dengan Jakarta memang jauh, tapi memang saat ini yang menjadi fokus perhatian kemacetan itu ada di Bojong Soang, exit tol Buah Batu, Bojong sampai ke Baleendah. Ya, dan itu sudah menjadi perhatian dari bupatinya berserta dengan gubernurnya yang sudah membuat perencanaan dan pengkajian untuk nanti dilakukan perbaikan. Itu. Terus yang macet kedua itu memang kalau untuk dari Bandung ke Soreangnya sudah tidak macet, tapi dari jalur Soreangnya mau keluar ke Pangalengan ke Banjaran itu tetap masih macet, dan itu sedang direncanakan karena itu masih jalan provinsi. Maka ada dua pekerjaan yang sedang dilakukan dan sedang dikaji dari Kabupaten Bandung adalah perbaikan di pinggir-pinggirnya dan pembebasan tanahnya. Dari provinsi sudah diajukan dan sudah menjadi bahan kajian untuk pelebaran gitu. Kemacetan itu. Nah, yang kemacetan yang paling parah itu adalah terjadinya bila banjir. Nah, itu yang sedang dilakukan dengan program-programnya sekarang bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Bandung. Tahan dulu Bang. Jadi kita memungkiri saya ada kemacetan tetap. Ya. Itu Siliwangi 09, lu nggak ngasih gue kopi nih? Gue ngantuk nih. Siliwangi 09. Woi Siliwangi. Aduh, lo manasin gue nih Siliwangi nih. Oke, Bang Zarab, silakan Bang Zarab. Ya. Apa dulu ini? Sesuai tema ya, guru dan murid ya. Gimana? Ya sesuai tema aja saya tanggapin aja. Iya, gimana tanggapan Anda nih? Saya mau nanggapin gambar aja tuh guru dan murid itu. Itu udah cocok gambar itu. Guru. Berarti menurut Anda KDM ini mirip dengan Jokowi gitu? Beda KDM beda, yang beda pasti beda dengan Jokowi. Yang sama itu pendukungnya itu sama-sama fanatik gitu. sama-sama juga. Oh, berarti Anda mengatakan orang di sini fanatik gitu pendukungnya. Dan pemuja, tambahin dikit, dan pemuja, fanatik dan pemuja. Iya benar itu, terkadang nggak ngomong real kenyataan di lapangan.
Iya. Jangan gitu dong. Di sini banyak pendukung KDM. Ntar Anda kena marah ntar. Ya di situ salahnya gitu. Di situ salahnya itu, ngapain mendukung KDM itu. Kalau mendukung KDM itu harus kritis gitu. Nah, kalau mendukung nggak kritis itu berarti memuja. Jadi kalau kalian mengaku pendukung ya kritis. Bukan, kalau nggak kritis ya berarti pemuja kan, apalagi. Oke. Udah? Masih ada? Oke, udah itu dulu. Oke, mungkin saya ke Bang Ustar dulu ya, belum pernah sidar tadi. Silakan Bang Ustar. Iya. Ya. Saya ketawa aja nih dari tadi, rame banget ya. Bicarakan soal apa? Katakanlah apa kebijakan KDM itu kan, meliputi katakanlah apa namanya itu, sekolah yang tidak boleh wisuda, tidak boleh juga study tour ya. Ya, itu masing-masing poin itu ada. Kalau menurut Anda secara pribadi Pak, bagus nggak untuk roda perekonomian itu Pak? Menurut Anda secara pribadi itu Pak? Ya, secara gini. Kalau kita bicara utuh, study tour sebagai satu bentuk bagian dari pendidikan, selama itu menyangkut kurikulum, harusnya pemerintah menanggung ya, ada menanggungnya gitu kan. Soal kondisi ekonomi saat ini kan gitu, kondisi saat ini ekonomi kurang mumpuni untuk katakanlah para orang tua, ya akan berdampak juga. Tetapi kalau tidak study tour juga berdampak bagi yang lain juga, itu yang tadi diceritain itu ya. Jadi ini ada pengaruh yang saling kait-mengkait, tidak bisa kita bicara di satu sektor aja gitu kan. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan wisuda ini nggak usah lah. Kalau menurut saya kalau bentuk-bentuk perpisahan itu banyak lah. Zaman dulu saya itu ya di sekolah aja udah cukup gitu kan. Setuju. Kemudian kalau di sekolah aja cukup gitu kan. Kalau kita bicara sekarang KDM ya, KDM tadi udah saya sentil gitu kan, bahwa kebijakan KDM itu yang berkaitan dengan popularitasnya ya